Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 211. Sal Bani Israel. Sal, tanyakanlah wahai Muhammad, Bani Israel, kepada Bani Israel, tabkitan, bertanya dengan tujuan, ini kalau maf'ulnya ini maf'ul li ajli, bertujuan untuk membuat mereka terdiam, nggak bisa ngomong. Kam atainahum, berapa banyak kami berikan kepada mereka. Ata yu'ti, memberi. Kalau ata ya'ti, datang. Kam atainahum, berapa banyak kami memberi kepada mereka. Aikam istifhamiyah, kam ini maknanya istifham, pertanyaan. Mu'allaqatun, yang dihubungkan dengan kalimat sal. Anil maf'ul lisani, dari maf'ul yang kedua. Wahya sani maf'ulai ataina wa mumayyiziha, yaitu maf'ul kedua dari lafaz ataina dan tamyiznya kam sekalian. Min ayatin bayinatin, dari ayat yang jelas. Ini min ziyadah ini. Zahiratin, yang jelas. Kafalqil bahri, seperti kayak terpecahnya lautan, terbelahnya. Wa inzalil manni, dan Allah menurunkannya daging, wasalwa, dan madu. Fabadaluha, dan mereka mengganti semua itu kufron, dalam keadaan karena kekufurannya. Jadi mereka ini kan kemarin dikasih Allah makanan-makanan mana wasalwa, tapi mereka masih kurang lagi ya. Wa may yubaddil ni'matallah, siapapun yang mengganti nikmat Allah, aima an'ama bihi alaihi, artinya apa yang Allah berikan kepadanya. An'ama ini fa'ilnya kepada Allah, bihi ma alaihi, atas manusia. Nah, Bani Israel ya. Minal ayati, berupa ayat ini. Ma ini apa? Min bayaniyah. Ma ini isinya ayat, berupa ayat-ayat. Di annaha, karena itu ayat sababul hidayati, sebabnya hidayah. Jadi salah satu nikmat Allah itu apa? Dikasih Allah ayat, tanda-tanda yang jelas. Apa tanda yang jelas? Tadi itu diturunkannya manna wasalwa, daging sama madu. Kalau mana kan daging burung ya. Min ba'di ma ja'athu, dari apa yang telah datang ayat itu kepada mereka, kepada man Bani Israel. Kufron, karena mengingkari. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, syadidul iqabi, itu zat yang sangat pedih siksanya. Jadi Allah itu dalam Al-Quran ini mengingatkan kepada Bani Israel tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Tetapi mereka malah mengganti kenikmatan itu. Karena apa sebabnya? Karena kafir. Apa kafir? Mengingkari. Apa yang mengingkari? Tidak percaya, tidak beriman, tidak mematuhi. Jadi kalau orang itu di hatinya sudah nggak patuh, sudah ingkar, apapun kenikmatan itu tidak terasa nikmat. Sama dengan seperti ini, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun. Setiap mata yang melihat dengan keridhaan, maka tidak ada aib yang ada. Semuanya indah. Wa ainur sukhti tubdil masawiyah. Dan pandangan ketidakrelaan itu menampakkan segala keburukan. Maka kalau orang sudah cinta kepada Allah, ahli sufi, semua musibah Allah itu rasa nikmat. Karena yang dilihat bukan musibahnya, tapi yang dilihat adalah yang memberi musibah. Nah, jadi kalau kita ini dicubit sama orang yang kita sayangi, nggak marah. Apalagi nyubitnya sambil tertawa. Nggak sakit, meskipun kita bilang sakit. Tapi hati terasa nyaman. Karena dicubit. Tapi yang nyubit harus yang kita senangi. Dan yang nyubit harus tertawa, senyum. Maka sesungguhnya kalau kita diuji sama Allah, jangan lihat usianya, lihat siapa yang menguji. Imran bin Hasin itu 30 tahun dikasih Allah sakit.
Syekh Budi cerita sering kali di dalam ceramah, dalam kitab hikam. 30 tahun sakit, 30 tahun, Rek. 30 tahun. Ada sa'ah tawilah wa ayyam tawilah. Ini hari yang lama, 30 tahun, bukan 3 tahun. Sakit nggak bisa ngapa-ngapain di atas kasur. Yang lihat semuanya iba, merasa kasihan. Tapi beliau senyum-senyum terus. Kami ini kok senyum, kok bahagia, kami yang nyambangi saja merasa sedih. Kenapa? Apa kata beliau? Saya ridho atas apa yang Allah ridho kepada saya. Gitu. Kalau Allah sudah ridho dan kita ridho kepada Allah, nggak ada yang nggak enak, semuanya jadi enak. Makanya santri itu hidupnya selalu ridho dengan keadaan yang ada. Qanaah, ridho bima qasama Allah. Meskipun makan nggak enak di pondok, selalu tertawa. Tidurnya dibatasi, selalu bahagia. Makan nggak enak tapi lahap. Itu karena dia merasa bahagia, nikmat. Dan itu belum tentu didapati di anak selain pondok. Makanya kalau di pondok itu ketat, banyak aturan, makan nggak enak, mandi antri, tidur nggak bisa puas. Tapi tidak pernah ada saya mendengar berita anak santri bunuh diri gara-gara kegiatan di pondok terlalu penuh. Tidak ada. Tidak ada santri bunuh diri gara-gara makan nggak enak, tidak ada. Yang ada sebaliknya, banyak anak kos-kosan itu bunuh diri. Banyak. Ini menunjukkan sesungguhnya kecerdasan spiritual sangat dibutuhkan dalam setiap diri manusia. Melebihi kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual. Gitu. Paham ini, Rek? Jadi kalau kita sudah sama Allah ridho, itu rasa nyaman, bahagia, enak, nikmat itu. Saya masih ingat teman saya dulu ketika saya di Syria. Dia ini ya orang mampu. Ada makanan di situ yang saya nggak cocok. Namanya burghul kalau nggak salah. Tapi ya nggak enak juga sih. Tapi beliau lahap. Kenapa kok makan burghul? Seneng. Iya, karena masih sekarang menjadi santri nggak punya uang. Makan begini enak. Nanti kalau sudah kaya nggak mungkin makan seperti ini. Begitu. Jadi mindsetnya itu seperti itu. Semar, tahu Semar ya? Katanya Semar itu kalau makan enak nangis dia. Nangis. Loh, kenapa kok nangis? Makan enak. Habis makan enak mesti makan nggak enak. Sunnatullah. Habis makan nggak enak, mesti makan enak, sunnatullah. Enak itu nggak, jangan dilihat dari bentuknya, harganya, dan bentuk dan makanan jenisnya. Makan enak sate, enak kan enak. Kelama-lamaan kolesterol, jadi nggak enak. Makan sate kan was-was keringetan, takut kolesterol. Makan nggak enak, selama makan juga sedih dia. Gula darahnya naik, kolesterolnya nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk sila begini, macam-macam. Habis makan gak enak, makan enak. Dapat undangan paling enggak makan ayam, makan sate, enak, selahap. Yang lainnya cuma makan kerupuk aja. Iya. Iya, saya kemarin undangan makan prasmanan, samping saya itu makan nasi sama kuah sama kerupuk tok. Samping saya. Karena enggak nafsu yang ada. Sudah enggak enak lagi makan makanan itu. Karena sudah bosan makan, enak. Yang dicari makannya nggak enak itu. Jadi makan nggak enak itu relatif itu. Jadi nikmati yang ada. Makan tempe jangan bayangkan sate. Problem. Makan sate jangan bayangkan tempe, nggak enak juga. Nikmati yang ada. Karena kufron tadi. Dikasih daging, madu, masih minta bakliha wa qitha fumiha kan. Minta timun, minta ubi-ubian itu kan nggak bermutu. Tapi ya Allah turuti aja. Karena kufron. Nah, kalau sudah begini, kalau kamu dikasih kenikmatan, nggak bersyukur, pasti diganti dengan siksaan. Karena apa? Ingkar. Oleh karena itu jangan sampai kita ini mengingkari. Kalian kuliah, tapi sudah hatinya kufur. Kuliah nggak enak, nggak bermutu, nggak bebas. Pokoknya nggak enak, apapun materinya nggak enak. Dia dosen pertama kali sudah gak cocok, wis apapun yang disampaikan meskipun itu ilmiah wis gak ada sing apik, gak ada sing cocok. Sebenarnya kalau dosennya kita sudah senang dari awal, ngomong apa aja enak. Iya apa tidak, Rek? Gak hati itu. Jangan sampai kita mengingkari. Orang tua juga sama, Rek. Kita punya orang tua begitu, kita bersyukur. Kalau orang nggak bersyukur punya orang tua model apa aja nggak ada baiknya. Iya, wis. Banyak uang, orang tua saya banyak uang tapi nggak perhatian. Sudah perhatian percuma perhatian nggak punya uang, kan gitu. Iya apa tidak? Nggak ada baiknya. Nggak ada baiknya. Maka kita jangan sampai mengingkari hati.
Mengingkari apa? Mengingkari sunnatullah, mengingkari keadaan, mengingkari pemberian. Harus kita terima semuanya. Paham tak? Apapun yang kita punyai, syukuri. Jangan sampai melihat punya orang lain. Jangan pernah melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Kalau kita nggak punya rumput, beli. Kalau nggak hijau, sirami, kan begitu. Rumput yang murahan gitu. Tinggal gimana mengemasnya, Re. Rumput 100 meter, tapi nggak rapi. Pol kecil itu kayak yang di jemuran gitu, yang kecil segini. Nah, tapi kalau indah disirami terus menarik. Apalagi di foto zoom diperbesar, tambah menarik. Iya apa tidak, Rek? Itu. Jangan berpikir yang tidak kita punya. Yang kita punya kita nikmati. Jangan sampai kita mengingkari. Saya kira sudah demikian ya. Kalau kamu mengingkari, sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Siksa Allah sangat pedih bagi siapapun. Dan siksa paling pedih adalah siksa yang di hati. Kalau hatimu nggak ada bersyukur, apapun dunia yang Allah berikan nggak ada kenikmatan. Istri 1 kurang, 2, 3, 4. Gak anak cocok kabeh. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Iya. Nggak ada orang sempurna. Nggak ada kenikmatan sempurna. Tidak ada. Kamu di pondok nggak kerasan, kos tambah nggak kerasan lagi. Tambah nggak enak lagi. Gak ada sing berak-berak, gak ada sing marahin, gak ada sing nggak kafarotan gitu. Terus gitu. Sayyidina Ali mengatakan, lau kushifal ghita'u ma yazidu imani. Andaikan dibuka tabir rahasia Allah, saya nggak akan bertambah iman saya. Tetap saya sudah beriman, sudah pol iman saya. Dan andaikan saya dipilih Allah memilih takdir yang ada, maka saya akan milih takdir yang sekarang ini. Kamu mikir, aduh enaknya jadi anaknya Menteri Presiden Jokowi macam-macam. Kalau kamu dibuka takdir, milih tetap ibumu yang melahirkanmu, bukan ibunya Jokowi atau istrinya Jokowi. Ya, kamu mungkin wah kepingin jadi anaknya Kiai Haji, anaknya Wali misalkan. Dibuka takdir, kamu milih ibumu itu yang jadi ibu. Cuma kamu nggak paham rahasia takdir Allah, sehingga kamu itu nggak bisa memaksimalkannya, nggak jadi orang hebat. Padahal orang hebat itu rata-rata, coba dicek aja, kita survei sejarah. Orang-orang dari orang biasa. Orang hebat. Rata-rata. Saya butuh gak ceramah. Orang-orang soleh itu bahkan juga dari menengah ke bawah. Yang solehnya bagus loh ya maksudnya ya. Kalau langsung kaya itu biasanya kurang baik. Yang bagus itu ya dari nol. Dia bisa membangun hidupnya, membangun nasibnya, memperbaiki keadaan sekitarnya dari nol. Itu baru pencetak, pengukir sejarah. Tapi kalau lahir langsung enak semuanya, biasanya dia nggak bisa membuat mencetak generasi setelahnya. Biasanya. Maka dari itu kita harus bersyukur. Apapun takdir yang Allah berikan kepada kita, kita harus mensyukuri, jangan mengeluh. Aduh, pondoknya nggak enak. Wis ngapalno, harus ngapalkan artinya, harus tartil, harus murojaah, harus speaking English, harus bahasa Arab. Terlalu banyak aturan aptos, haddad, latif. Aduh. Enggak. Kalau kamu dibuka tabirnya, itulah sumber kenikmatanmu di dunia ini yang pondok ini. Dan semua kenikmatan itu mengekor di sini. Paham tak? Penderitaan itu hanya waktu ngaji aja. Selebihnya kenikmatan. Paham tak? Jadi kita akhiri demikian ya. Jadi tetap kita sampai hati kita mengingkari yang ada. Kalau kamu sudah mengingkari, Allah akan turunkan siksanya. Dan yang paling pedih adalah siksa di hati. Dan tandanya tidak tentram. Dan selalu gelisah dan nggak nyaman, nggak punya tujuan, nggak punya visi misi, nggak punya perbuatan. Maka bersyukur kalau kita punya banyak visi. Ila akhirul alam. Bismillah.